Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Moch Yusrifan Ardiansyah Samsudin dengan Stanbook 22579.001. Kali ini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Adaptasi Prinsip-Prinsip Fisiokrasi dalam Era Globalisasi dan Ekonomi Global. Oke, baik. Pokok pembahasan. Yang pertama itu adalah definisi teknologi. Yang kedua, adaptasi prinsip fisiokrasi dalam konteks ekonomi global. Yang ketiga, adaptasi prinsip fisiokrasi dalam konteks era globalisasi. Baik, kita masuk ke materi pertama, definisi fisiokrasi. Fisiokrasi adalah teori ekonomi yang menyatakan bahwa kekayaan suatu negara semata-mata berasal dari nilai pertanian lahan atau pengembangan lahan, dan hasil pertanian tersebut ini dikembangkan oleh sekelompok pemikir Prancis pada abad pencerahan pada abad ke-18. Pada abad-abad berikutnya, fisiokrasi menjadi salah satu teori ekonomi pertama yang berkembang dengan baik. Yang kedua, adaptasi prinsip fisiokrasi dalam konteks ekonomi global. Adaptasi prinsip fisiokrasi dalam konteks ekonomi global modern melibatkan penyesuaian dan interpretasi ulang terhadap pandangan ekonomi tersebut. Fisiokrasi yang mengedepankan pertanian sebagai sumber utama kekayaan dan menekankan peran sumber daya alam dapat diterapkan dalam beberapa secara dalam ekonomi global saat ini. Di sini ada 5 poin. Yang pertama adalah pembangunan pertanian berkelanjutan. Yang kedua, kemandirian pangan. Yang ketiga, pengelolaan sumber daya alam. Yang keempat, peran pertanian dalam ekonomi global. Yang kelima, keseimbangan sumber daya alam. Baik, pembangunan pertanian berkelanjutan. Meskipun sektor industri dan jasa telah dominan dalam ekonomi global, prinsip fisiokrasi dapat menginspirasi pendekatan yang lebih berkelanjutan terhadap pertanian. Negara-negara dapat menginvestasikan sumber daya untuk meningkatkan produktivitas pertanian dengan memanfaatkan teknologi modern, praktek ramah lingkungan, dan diversifikasi produk pertanian. Kemandirian pangan. Dalam era globalisasi, ketergantungan pada impor pangan bisa menjadi risiko. Prinsip fisiokrasi mendorong pemenuhan kebutuhan pangan secara internal. Negara-negara dapat mengambil inspirasi dari fisiokrasi untuk membangun kebijakan yang mendukung kemandirian pangan melalui pengembangan pertanian yang efisien dan berkelanjutan. Yang ketiga, pengelolaan sumber daya alam. Fokus pada sumber daya alam dalam fisiokrasi dapat diadaptasi dengan memperhatikan pengelolaan sumber daya secara bijaksana dan berkelanjutan. Hal ini mencakup pelestarian lingkungan, pengendalian polusi, dan pemanfaatan sumber daya alam dengan cara yang tidak merusak ekosistem. Yang keempat, peran pertanian dalam ekonomi global. Meskipun tidak lagi menjadi sektor utama dalam banyak ekonomi maju, pertanian tetap penting dalam menyokong ketahanan pangan global. Fisiokrasi dapat mendorong pengembangan sektor pertanian yang inovatif, terhubung secara global, dan mampu bersaing di pasar internasional. Yang kelima, keseimbangan sumber daya. Prinsip fisiokrasi menekankan keseimbangan antara sektor-sektor ekonomi dalam ekonomi global modern. Ini dapat menginspirasi negara-negara untuk mengembangkan kebijakan yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan, distribusi pendapatan yang adil, dan pengembangan sektor-sektor yang saling melengkapi.
Baik, langsung masuk ke materi ketiga. Adaptasi prinsip fisiokrasi dalam konteks era globalisasi. Adaptasi prinsip fisiokrasi dalam era globalisasi melibatkan penerapan konsep-konsep utama fisiokrasi ke dalam konteks ekonomi global yang modern. Prinsip-prinsip fisiokrasi yang dapat diadaptasi termasuk di sini ada 6 poin. Yang pertama adalah peran penting sumber daya alam. Fisiokrasi menekankan pentingnya sumber daya alam terutama sektor pertanian dalam menciptakan kekayaan bagi suatu negara dalam era globalisasi. Adaptasi prinsip ini dapat mencakup pengolahan sumber daya alam secara berkelanjutan dan efisien, serta pemanfaatan teknologi modern untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Yang kedua, keseimbangan sektor pertanian atau sektor pangan. Fisiokrasi menganggap sektor pertanian sebagai pilar utama ekonomi. Dalam era globalisasi, adaptasi prinsip ini mungkin berarti mengembangkan kebijakan yang mendukung pertanian modern yang kompetitif secara global, mengintegrasikan pertanian dengan rantai pasokan global, dan mempromosikan perdagangan internasional untuk produk-produk pertanian. Yang ketiga, pengurangan ketergantungan pada industri manufaktur. Fisiokrasi menganggap sektor manufaktur sebagai yang tidak produktif dalam era globalisasi. Adaptasi prinsip ini mungkin berarti negara-negara mengembangkan keunggulan komparatifnya dalam sektor pertanian atau industri berbasis sumber daya alam lainnya, bukan hanya ketergantungan pada industri manufaktur untuk pertumbuhan ekonomi. Pengembangan keunggulan komparatif. Fisiokrasi menekankan pentingnya mengembangkan keunggulan komparatif suatu negara dalam era globalisasi. Adaptasi prinsip ini bisa mendorong negara-negara untuk fokus pada sektor ekonomi di mana mereka memiliki keunggulan alamiah atau sumber daya melimpah dan mengintegrasikan ke dalam jaringan perdagangan global. Pengembangan manufaktur materi berikutnya, pengembangan infrastruktur pertanian. Fisiokrasi mendorong investasi dalam infrastruktur pertanian. Dalam era globalisasi, adaptasi prinsip ini dapat berarti mengalokasikan sumber daya memadai seperti irigasi, jaringan transportasi, dan teknologi pertanian modern. Yang keenam, kemandirian pangan. Fisiokrasi menekankan pentingnya kemandirian pangan. Dalam era globalisasi, adaptasi prinsip ini mungkin melibatkan pengembangan kebijakan pangan yang memastikan negara-negara dapat memenuhi kebutuhan pangan domestiknya sendiri sekaligus berpartisipasi dalam perdagangan pangan internasional. Baik, itulah materi, langsung saja ke kesimpulannya. Kesimpulannya adalah fisiokrasi adalah teori ekonomi yang menyatakan bahwa kekayaan suatu negara semata-mata berasal dari nilai pertanian atau pengembangan lahan dan hasil pertanian tersebut. Ini dikembangkan oleh sekelompok pemikir Prancis pada abad ke-18 dan pada abad berikutnya. Fisiokrasi menjadi salah satu teori ekonomi pertanian yang berkembang dengan baik.
Itulah materi yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.